Tapi ini justru adalah permulaan gue. Karena gue dari dulu bilang, gue pengen jadi kepala naga dari 9 naga. Ini gue ngomong sini. Kenapa? Lu bilang, oh nggak mungkin. Lu tunggu aja. Ya, gue umur 40, tunggu gue umur 50. Timothy Ronald memiliki cita-cita yang ketinggian dengan ambisinya untuk menjadi kepala naga dari 9 naga. Langkah yang cukup berani buat anak muda seperti dia yang bisa bikin 9 naga agak geli-geli basah. Mengingat posisi tersebut memiliki sejarah panjang dan kontroversial di Indonesia. Ini bukan sekedar ambisi biasa, karena bisa saja menggoyang tatanan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik tirai kekuasaan. Apakah ambisi ini akan membawa perubahan positif atau malah memperkuat hegemoni lama? Waktu yang akan menjawabnya. Lalu, siapa sebenarnya 9 naga yang dimaksud Timothy? Apakah mereka benar-benar ada? Sembilan naga adalah istilah yang kerap muncul di berbagai media untuk menggambarkan sekelompok konglomerat nasional yang memiliki kekuatan ekonomi besar di Indonesia. Nama-nama mereka bisa dengan mudah ditemukan di internet karena pengaruh mereka yang luas dalam berbagai sektor bisnis. Namun, apakah mereka benar-benar berkoalisi dan membentuk kelompok rahasia seperti dalam cerita-cerita thriller tentang mafia? Istilah 9 naga lebih merupakan istilah populer yang digunakan oleh media dan masyarakat untuk menyebut para pengusaha besar yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, terutama pada masa Orde Baru. Pada masa itu, kelompok ini dianggap memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di Indonesia. Meski demikian, label ini tidak pernah diakui secara resmi oleh individu-individu yang disebut sebagai bagian dari kelompok tersebut yang pada saat itu diduga mengendalikan bisnis-bisnis gelap di Indonesia. Selain menjalankan bisnis resmi mereka, kelompok ini disinyalir memiliki pengaruh besar dalam berbagai sektor bisnis ilegal seperti dunia malam, perjudian, penyelundupan, narkotika, dan minuman keras. Dengan dukungan yang sangat kuat, jaringan yang luas, serta kekuatan finansial yang besar, mereka dianggap memiliki kendali yang cukup signifikan. Selain itu, pada masa Orde Baru, setiap kali mendekati periode pemilu, nama-nama ini sering diangkat kembali dan dijadikan bagian dari kampanye hitam atau strategi politik tertentu. Istilah ini menjadi semacam senjata politik yang digunakan untuk menimbulkan persepsi negatif tentang dominasi kekuatan ekonomi oleh sekelompok elit tertentu. Meskipun begitu, apakah kelompok ini benar-benar memiliki kekuatan yang digambarkan atau hanya menjadi bagian dari mitos politik yang terus berkembang tetap menjadi perdebatan hingga kini. Tidak ada bukti konkret yang bisa mengidentifikasi secara pasti siapa saja yang tergabung dalam kelompok ini. Spekulasi dan rumor terus berkembang. Berbagai nama pengusaha besar sering dikaitkan dengan 9 naga, termasuk tokoh-tokoh seperti Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, James Riyadi, Tommy Winata, Anthony Salim, dan Datuk Sri Tahir. Nama-nama ini sering muncul dalam pencarian di internet, memperkuat persepsi publik tentang keterlibatan mereka dalam jaringan kekuatan ekonomi yang mendominasi Indonesia. Sebagian dari mereka membantah keterlibatan dalam kelompok tersebut. Kenyataannya adalah bahwa bisnis-bisnis yang mereka miliki dan kelola memang memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Mereka menjalankan berbagai perusahaan besar yang produknya digunakan oleh jutaan orang setiap hari, mulai dari rokok hingga penerbangan dan berbagai sektor lainnya yang membuat masyarakat bergantung pada layanan mereka. Pengaruh ekonomi yang mereka miliki tidak hanya mencakup pangsa pasar yang besar, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik negara. Hal ini wajar jika melihat luasnya cakupan bisnis mereka yang merambah hampir semua sektor strategis, seperti perbankan, properti, transportasi, dan konsumsi. Dalam konteks ini, dugaan bahwa mereka menguasai ekonomi Indonesia tidaklah sepenuhnya tanpa dasar. Istilah 9 naga mungkin telah bertransformasi menjadi sebuah mitos modern, namun mitos ini lahir dari realitas pengaruh besar yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha tersebut.
hubungan erat antara dunia bisnis dan politik di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, menciptakan sebuah lingkungan di mana pengusaha bisa mendapatkan keuntungan besar dengan dukungan dan perlindungan dari penguasa. Pada akhirnya, istilah ini tetap menjadi bagian dari diskusi tentang siapa yang benar-benar memegang kendali atas perekonomian Indonesia dan seberapa besar pengaruh mereka dalam menentukan arah negara ini di masa depan. Faktanya, tidak ada bukti nyata yang menunjukkan adanya organisasi formal semacam itu. Apakah 9 naga benar-benar hanya mitos yang dibesar-besarkan, ataukah mereka cerminan dari kekuatan tersembunyi yang terus mengendalikan ekonomi Indonesia hingga hari ini? Dan jika memang ada, bagaimana mereka bisa tetap tak tersentuh di tengah transparansi zaman modern ini?